Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rufi Triani dari Bimbingan Konseling Semester 4A Universitas Pancasakti Tegal. Oke teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan memberikan sedikit motivasi atau alasan kenapa kalian harus masuk program studi bimbingan dan konseling, atau kenapa sih kalian itu harus memilih program studi bimbingan dan konseling khususnya di Bimbingan Konseling Universitas Pancasakti Tegal. Oke teman-teman, tentunya banyak banget ya teman-teman alasan kenapa harus masuk atau memilih program studi bimbingan dan konseling, dan kenapa sih harus ngambil program studi itu. Apa sih bedanya program studi bimbingan dan konseling dengan program studi yang lain? Apa sih kelebihannya di program studi itu? Untuk menjawab pertanyaan itu semua, mari kita ulas satu persatu. Let's go. Oke teman-teman, kita bahas satu persatu ya. Alasan kenapa kalian harus masuk bimbingan dan konseling. Alasan yang pertama, PK itu menarik. Kenapa sih saya bilang PK itu menarik? Karena dalam artian menarik itu, kita mempelajari suatu materi itu tidak membosankan atau tidak monoton. Kita akan selalu ingin tahu, ingin selalu mendalami isi materi tersebut, ingin selalu kayak apa sih, kenapa sih anak ini seperti ini, apa penyebabnya. Kita itu kayak pengen mengulas apa itu isi materi tersebut, sehingga tidak monoton atau tidak membosankan untuk dipelajari. Oke, alasan yang kedua, kenapa kalian semua harus memilih program studi bimbingan dan konseling. Menurut saya, PK itu prospek kerjanya luas banget. Dalam artian kenapa? Karena pada kenyataannya, khususnya di dalam pendidikan, guru PK itu kebanyakan tidak berasal dari program studi bimbingan konseling itu sendiri. Seperti contohnya pada saya waktu SMP, itu guru PK-nya tidak berasal dari program studi itu sendiri. Bisa jadi program studi yang lain lalu menjadi guru PK. Kenapa itu nggak boleh? Karena menurut saya itu akan berakibat pada penyelesaian suatu masalah. Terus untuk lowongan PK sendiri dalam menjadi guru itu masih banyak yang membutuhkan guru PK, khususnya di daerah-daerah terpencil seperti itu. Dan PK itu nggak melulu kok jadi guru. PK itu kerjanya nggak harus jadi guru. PK itu bisa juga jadi teller bank, bisa juga jadi resepsionis rumah sakit mungkin, atau bahkan jika ingin melanjutkan S2, PK itu bisa menjadi psikolog, bahkan konselor. Oke, alasan yang ketiga, kenapa kalian harus memilih program studi bimbingan dan konseling? Karena PK itu menyenangkan untuk dipelajari. Kenapa saya bilang PK itu menyenangkan untuk dipelajari? Karena ketika kita mempelajari PK itu, kita akan mempelajari mengenai perkembangan manusia sesuai dengan usianya, mulai dari anak-anak, dewasa, terus nanti sampai lanjut usia, kita akan mempelajarinya di dalam PK. Kita juga akan mempelajari mengenai kepribadian manusia. Apakah kepribadian orang tersebut bersifat introvert, extrovert, atau ambivert? Di dalam BK juga kita mempelajari mengenai konseling keluarga. Kita juga dapat mempelajari bagaimana cara kita memahami tumbuh kembang anak, bagaimana cara kita mendidik seorang anak yang memiliki karakter yang berbeda, bagaimana cara kita menjadi orang tua yang baik, bagaimana cara kita memahami anak-anak tersebut. Selain itu, teman-teman, ketika kalian nanti lulus dan menjadi guru BK, entah itu di SMP atau di SMA, kalian bisa menjadi sahabat dan teman-teman dari siswa-siswa atau murid-murid kalian.
Dengan kalian menjadi sahabat dan teman mereka, kalian bisa mendengarkan curhatan atau cerita dari mereka. Entah itu cerita tentang keluarganya, pertemanannya, atau persahabatannya, atau mungkin cerita tentang percintaan dari mereka. Dengan kita dapat mendengarkan cerita dari mereka, kita dapat memberikan suatu arahan atau saran ketika mereka mempunyai suatu permasalahan. Ketika kita bisa mendengarkan mereka dan melihat dari berbagai sudut pandang, kita bisa mengambil suatu pelajaran ketika kita akan melakukan apapun dari pengalaman-pengalaman mereka. Oke teman-teman, itu saja yang dapat saya berikan atau saya sampaikan kepada teman-teman mengenai alasan mengapa kalian harus masuk ke program studi bimbingan dan konseling, atau alasan kenapa sih kalian harus memilih program studi bimbingan dan konseling, khususnya bimbingan konseling di Universitas Pancasakti Tegal. Ayo teman-teman, daftarkan segera diri kalian. Saya tunggu dan selamat bergabung dengan kami bimbingan konseling Universitas Pancasakti Tegal. Terima kasih. Itu saja video yang saya sampaikan kepada teman-teman. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.